Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Suherman dan rekan saya ada Andika Mega Sanjaya, Angga Apriansa, dan Rafa Putra Aditya. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang memahami OSI layar. Presentasi ini akan membahas dasar-dasar OSI layar, sebuah model penting dalam jaringan komputer yang membantu kita memahami bagaimana data dikirim dan data diterima di dunia digital. Di sini ada pendahuluan apa itu OSI layar. OSI, Open System Interconnection Model, adalah kerangka kerja yang menjelaskan cara sistem jaringan berkomunikasi satu sama lain. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan masing-masing dengan fungsi spesifik seperti transmisi data, routing, dan enkripsi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andika Mega Sanjaya. Baik, terima kasih Mas Tri. Untuk slide selanjutnya dan pembahasan selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk tujuan utama OSI Lawyer itu terdiri dari 3 tujuan utama. Yang pertama adalah standarisasi komunikasi jaringan. OSI Lawyer menyediakan kerangka kerja universal untuk mendesain dan memahami protokol jaringan. Semua perangkat jaringan, misalnya router dan switch, dapat berkomunikasi tanpa memandang produsen dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, yaitu mempermudah interoperabilitas antar sistem. Dengan adanya lawyer yang jelas, setiap lapisan bertanggung jawab atas fungsi spesifik dalam proses komunikasi, yaitu mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras hanya fokus pada lapisan tertentu, tanpa harus memahami seluruh model. Yang ketiga, tujuan utama dari OSI Lawyer adalah memfasilitasi troubleshooting. OSI Lawyer membantu teknisi jaringan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah lebih cepat dengan memeriksa lawyer yang relevan. Contoh masalahnya yaitu terjadi pada network lawyer atau IP address dapat diisolasi tanpa perlu memeriksa lapisan aplikasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur dari OSI Lawyer itu sendiri. OSI model atau OSI Lawyer terdiri dari 7 lapisan, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses komunikasi data. Lapisan ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, lapisan atas terdiri dari application, presentation, dan session. Lapisan atas ini berfokus pada interaksi langsung dengan aplikasi pengguna. Dan yang kedua ada lapisan bawah yang terdiri dari transport, network, data link, dan fisikal. Lapisan bawah ini menangani pengiriman data melalui jaringan. Dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu dari physical lawyer atau lapisan fisik. Physical lawyer ini memiliki fungsi utama untuk mengatur aspek fisik komunikasi jaringan, seperti media transmisi dan sinyal. Tugas utamanya terdiri dari 2. Yang pertama, mengirimkan bit data mentah melalui media fisik, kabel, gelombang radio, dan lain-lainnya. Yang kedua, mengelola spesifikasi perangkat keras seperti jenis kabel, fiber optik, twist pair, dan konektor. Contoh implementasinya yaitu Ethernet, USB, dan Bluetooth. Yang kedua, ada data link lawyer atau lapisan data link. Fungsi utamanya memastikan komunikasi yang handal antara perangkat yang terhubung langsung. Tugas utamanya ada 2. Yang pertama, mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada transmisi data. Dan yang kedua, mengelola alamat fisik perangkat menggunakan media akses kontrol. Contoh implementasinya ada switch, protokol, internet, dan wifi. Yang ketiga ada network lawyer atau lapisan jaringan. Network lawyer ini memiliki fungsi utama yaitu untuk mengatur rute data di jaringan dan mengelola alamat logis. Tugas utamanya ada 2. Yang pertama, melakukan
pengalamatan, dan routing data melalui beberapa jaringan. Yang kedua, fragmentasi data menjadi paket-paket kecil untuk efisiensi pengiriman. Contoh implementasinya ada protokol IP, ICMP, dan router. Yang keempat itu ada transport layer atau bisa disebut lapisan transportasi. Lapisan transportasi ini memiliki fungsi utama yaitu menjamin pengiriman data dari satu titik ke titik lain dengan andal dan memiliki tugas utama yaitu pengelolaan segmentasi data, pengendalian aliran, dan pemulihan kesalahan. Contoh implementasinya ada TCP, UDP, dan SCTP. Yang kelima itu ada session layer atau lapisan sesi, memiliki fungsi utama untuk mengatur sesi komunikasi antar aplikasi. Tugas utamanya ada dua. Yang pertama membuka, memelihara, dan menutup sesi komunikasi. Yang kedua menyinkronkan dialog antara perangkat. Dan contoh implementasinya itu ada protokol NetBIOS dan RPC atau Remote Procedure Call. Yang keenam ada presentation layer atau lapisan presentasi. Lapisan presentasi ini memiliki fungsi utama yaitu mengelola format data sehingga dapat dipahami oleh perangkat penerima. Tugas utamanya ada tiga. Yang pertama ada translasi data, contohnya dari format ASCII ke Unicode. Yang kedua itu ada enkripsi dan deskripsi data untuk keamanan. Dan yang ketiga itu kompresi data untuk efisiensi pengiriman. Contoh implementasinya ada SSL atau TLS, MPEG atau JPEG. Dan yang ketujuh itu ada application layer atau bisa disebut lapisan aplikasi. Fungsi utamanya yaitu untuk berinteraksi langsung dengan pengguna melalui aplikasi yang membutuhkan akses jaringan. Tugas utamanya ada dua. Yang pertama menyediakan layanan jaringan seperti email, transfer file, browsing, dan browsing web. Yang kedua yaitu mengatur antarmuka pengguna untuk komunikasi data. Contoh implementasinya ada HTTP, FTP, DNS, dan SMTP atau bisa disebut email. Dan untuk pembahasan selanjutnya dan slide-slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rafa Putra Aditya. Oke, terima kasih untuk Mas Andika Mega Sanjaya. Saya selanjutnya akan melanjutkan dari presentasinya. Pada slide ini adalah tentang lapisan fisik atau yang kita kenal sebagai physical layer. Physical layer sendiri adalah lapisan pertama dalam model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab atas aspek-aspek fisik dari komunikasi jaringan termasuk pengaturan media transmisi dan sinyal. Fokus utama pada lapisan ini adalah mengelola konektivitas fisik antara perangkat jaringan. Untuk fungsi utamanya sendiri, yang pertama mengatur aspek fisik komunikasi jaringan seperti media transmisi dan sinyal. Dan untuk tugas utamanya, mengirimkan bit data mentah, mengelola spesifikasi perangkat keras seperti jenis kabel dan konektor. Selanjutnya kita ada lapisan data link atau yang kita kenal dengan data link layer. Lapisan data link adalah lapisan kedua dalam model OSI yang berfungsi untuk menyediakan komunikasi yang andal antar perangkat yang terhubung langsung dalam jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengemasan data, pengendalian akses media, serta deteksi dan penanganan kesalahan. Untuk fungsi utamanya sendiri adalah deteksi kesalahan, memastikan komunikasi yang andal antar perangkat yang terhubung langsung. Yang kedua adalah Media Access Control atau MIC, mengatur akses media transmisi dan mengelola alamat fisik perangkat. Dan tugas utamanya sendiri adalah pengemasan data ke dalam frame, pengendalian akses media,
pengaturan topologi logis, dan penanganan kesalahan dan pengulangan data. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Mungkin selebihnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Mas Angga Afriansyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk Mas Rafa penjelasan tentang slide sebelumnya. Saya di sini akan melanjutkan slide seterusnya, yaitu cara kerja OSI layer atau pengiriman data. OSI model bekerja sebagai kerangka referensi untuk mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses di jaringan komputer. Berikut adalah cara kerjanya secara rinci. Yang pertama, pengiriman data dari atas ke bawah. Ketika sebuah aplikasi atau perangkat ingin mengirimkan data ke perangkat lain melalui jaringan, proses dimulai dari lapisan application atau lapisan paling atas dan bergerak turun ke physical layer atau lapisan bawah. Langkah-langkahnya, yang pertama, tahapan application layer, data dibuat oleh aplikasi, atau misalnya pesan teks di aplikasi chat. Yang kedua, tahapan presentation layer, data diubah menjadi format standar, misalnya data teks diubah menjadi ASCII, jika diperlukan data dienkripsi dan atau dikompresi. Yang ketiga, tahapan session layer, menyiapkan sesi komunikasi antara perangkat pengirim dan penerima. Yang keempat, tahapan transport layer. Data dibagi menjadi segmen-segmen kecil dan diberi nomor urut untuk pengiriman. Protokol seperti TCP memastikan pengiriman data yang andal. Yang kelima, tahapan network layer atau menentukan alamat tujuan IP address dan rute terbaik untuk mencapai perangkat penerima. Yang keenam, yaitu tahapan data link layer. Membungkus data dalam bingkai atau frame dengan alamat fisik perangkat atau MAC address. Yang ketujuh, yang terakhir, physical layer. Data dikonversi menjadi sinyal listrik, optik, atau radio dan dikirim melalui media fisik, yaitu kabel, fiber optik, atau gelombang radio. Untuk yang kedua, penerimaan data, yaitu dari bawah ke atas, arah sebaliknya. Saat data sampai di perangkat penerima, prosesnya berbalik dari physical layer hingga application layer untuk memberikan data kepada pengguna. Langkah-langkahnya, yang pertama, tahapan physical layer. Sinyal fisik diterima dan diubah kembali menjadi data digital. Yang kedua, data link layer, yaitu bingkai atau frame data diterima, diperiksa kesalahannya, dan alamat MAC diverifikasi, data kemudian diteruskan ke lapisan network. Yang ketiga, tahapan network layer. Alamat IP diverifikasi dan data diteruskan ke tujuan yang sesuai. Yang keempat, transport layer. Segmen ini, data diperiksa urutannya dan digabungkan menjadi satu kesatuan. Jika ada data yang hilang, pengirim akan diminta untuk mengirim ulang protokol TCP. Yang kelima, yaitu tahapan session layer. Sesi ini, komunikasi dikelola memastikan data sampai ke aplikasi yang benar. Yang keenam, yaitu tahapan presentation layer. Data diterjemahkan kembali ke format yang dapat dipahami pengguna seperti teks atau gambar. Yang ketujuh, yang terakhir, application layer. Data diterima oleh aplikasi pengguna atau misalnya pesan muncul di layar aplikasi chat. Konsep OSI layer itu sendiri adalah abstraksi dan independensi lapisan, di mana setiap lapisan bertanggung jawab hanya atas tugas spesifikasinya, dan perubahan pada suatu lapisan tidak mempengaruhi yang lain. Data yang dikirim melalui jaringan mengalami enkapsulasi saat bergerak dari lapisan atas ke bawah, dekapsulasi saat diterima, dengan setiap lapisan menambahkan atau menghapuskan informasi tertentu seperti alamat pengirim dan penerima. Proses ini memastikan komunikasi end-to-end, pengendalian kesalahan, dan pengaturan aliran data serta kemungkinan jaringan yang lebih fleksibel dan scalable dengan interoperabilitas antar perangkat yang berbeda. Selanjutnya pada slide terakhir, yaitu slide kesimpulan. Slide kesimpulan sendiri berisi tentang merupakan kerangka kerja, ya. OSI layer merupakan kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana perangkat jaringan berkomunikasi dengan berbagai komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki tugas dan protokol sendiri. Model ini memastikan komunikasi yang efisien, fleksibel, dan terstandarisasi antar perangkat jaringan. Setiap lapisan bertanggung jawab atas fungsinya sendiri, mulai dari pengelolaan sesi komunikasi hingga pengiriman sinyal fisik, memungkinkan proses enkapsulasi dan dekapsulasi data yang berjalan dengan baik. Selain itu, OSI model juga menjamin pengendalian aliran dan kesalahan serta memberikan skalabilitas dan interoperabilitas bagi jaringan yang berkembang seiring waktu.
Sekian untuk PPT dari kelompok kami tentang menjelaskan apa itu OSI layer. Kami dari kelompok yang menjelaskan OSI layer mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.